Meski dengan skuad seadanya, Erik ten Hag membawa MU kembali ke Liga Champions dan mengakhiri paceklik trofi klub. Ada banyak hal positif yang terjadi, tetapi pelatih asal Belanda itu menyadari betapa lemahnya skuadnya. Satu area di mana tim banyak menderita adalah di lini tengah dengan banyak pemain menderita cedera jangka panjang, sementara poros pertahanan Casemiro juga melewatkan banyak pertandingan karena 3 skorsing terpisah. Ten Hag hampir tidak memiliki kemewahan untuk melakukan rotasi, tetapi dengan tim diharapkan untuk bersaing di semua kompetisi, dia perlu memperkuat lini tengah. Kepindahan Mason Mount dari Chelsea diklaim sudah dekat, sementara kepindahan Adrien Rabiot secara gratis juga tidak dapat dikesampingkan. Dan sekarang Florian Plettenberg dari Sky Sports mengindikasikan bahwa Setan Merah sedang memantau situasi bintang Bayern Munich, Leon Goretzka, dengan cermat. Peran starter pemain Jerman itu bisa dalam bahaya, dengan Declan Rice diincar Thomas Tuchel. Manajer Jerman adalah pengagum utama pemain Inggris itu. Jika Rice tiba, ia akan bermitra dengan Joshua Kimmich. Goretzka harus mengevaluasi kembali posisinya dan mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri. Mantan bintang Schalke membuat 40 penampilan di semua kompetisi dan mencatatkan 6 gol dan banyak assist dan kontraknya saat ini berakhir pada 2026. Kualitas Goretzka ada untuk dilihat semua orang. Dia bisa bermain di seluruh lini tengah dan mampu mendobrak ke dalam kotak. Plus kemampuan melepaskan tembakan membuatnya menjadi pemain yang berbahaya untuk dimiliki. Dengan harga 65 juta euro, Goretzka bisa lebih berharga dibanding Mason Mount yang dihargai lebih mahal. Sayangnya, rumor ini jangan ditanggapi serius. Para penggemar telah melihat cerita serupa selama bertahun-tahun dan selalu berakhir sebagai isapan jempol belaka. Pemain muda Chicago Fire, Brian Gutierrez, telah menjadi pemain terbaru yang dikaitkan dengan Manchester United. Bintang muda AS itu menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Gutierrez berada di musim keempatnya bersama tim utama Chicago Fire dan telah memantapkan dirinya di tim utama. Ia telah mencatatkan 74 penampilan tim utama dan telah memukau para pencari bakat dengan jangkauan passing dan keterampilannya dalam mengolah bola, serta tingkat kerjanya yang luar biasa. Untuk levelnya, Gutierrez tampaknya memiliki kedekatan dan keseimbangan yang sangat baik, secara teratur membuat tenang para pemain bertahan untuk mendapatkan efek yang baik. Kelincahannya pada bola adalah bagian penting dari permainannya dan bekerja dengan baik. Di samping matanya yang tajam untuk umpan, karena Gutierrez secara rutin menciptakan ruang yang diperlukan untuk mengirim bola ke depan, baik itu dari posisi lebar atau lebih dalam di lini tengah. Pemain berusia 19 tahun itu sudah berhasil mengantongi 5 assist musim ini. Untuk Chicago Fire, dia paling sering ditempatkan di sayap kiri dalam beberapa pekan terakhir, memotong dengan kaki kanannya. Tetapi dia juga menunjukkan kemampuan untuk muncul di sisi yang berlawanan saat dibutuhkan. Posisi utamanya, bagaimanapun, adalah di lini tengah. Dan dia menikmati pertandingan yang bagus dalam peran nomor 10 di awal musim 2023. Gutierrez tidak memiliki kecepatan, selayak pemain sayap di sepak bola Inggris. Tetapi ada elemen permainannya yang dapat menggantikannya. Masalah utama yang dihadapi klub Inggris yang tertarik dengan sang playmaker pada tahap ini adalah kemungkinannya untuk mendapatkan izin kerja. Meski berstatus pemain internasional Amerika U20, belum bisa dipastikan apakah Gutierrez akan memenuhi total poin yang diperlukan untuk secara otomatis memenuhi syarat pengesahan badan pengurus dari FA. Artinya jika United mencoba membawanya ke Old Trafford, mereka mungkin perlu menyatakan kasus mereka ke panel pengecualian FA. Manchester United memiliki peluang besar untuk mengontrak gelandang Leicester City, James Maddison, menurut jurnalis Fabrizio Romano. Sesuai The Telegraph, Leicester City akan menjual Maddison musim panas ini dan Manchester United, Newcastle United dan Tottenham Hotspur semuanya tertarik dengan playmaker bergaji 110.000 pound per minggu.
dikatakan bahwa Maddison dihargai sekitar 60 juta pound oleh The Foxes. Mereka perlu menjual beberapa pemain tim utama untuk mencoba dan mengumpulkan dana transfer dan bersiap untuk bersaing di divisi Championship. Menurut The Athletic, Arsenal juga tertarik pada Maddison, berpotensi menciptakan perang harga untuk jasanya di antara beberapa klub papan atas. Football Insider mengklaim bahwa Leicester City mendekati gelandang Queen's Park Rangers, Chair Ilias, sebagai pengganti Maddison yang dijamin akan meninggalkan King Power untuk kembali ke papan atas Inggris. Romano telah mengonfirmasi bahwa Manchester United adalah salah satu pihak yang tertarik untuk mencoba memikat Maddison ke Old Trafford musim panas ini. Di musim 2022-23, Maddison menjadi sorotan di tim Leicester City yang akhirnya mengalami degradasi di hari terakhir musim. Dia juga menarik perhatian mantan asisten Pep Guardiola di Manchester City, Juan Malillo, yang menggambarkannya sebagai pesepak bola otentik. Dari 32 penampilan di semua kompetisi, pemain berusia 26 tahun itu mencetak 10 gol dan total 9 assist untuk Leicester City. Hoskorek juga mencatat bahwa Maddison adalah pemain paling konsisten di Leicester City, dengan rata-rata peringkat pertandingan 7,24 dari 10 untuk ekspektasinya di lapangan. Menurut Kev Berev, Maddison juga hadir secara inventif dalam serangan dan berhasil melakukan 138 aksi penciptaan tembakan di Liga Premier. The Telegraph menegaskan bahwa penyerang sayap kiri ada dalam daftar target Manchester United. Sontak itu menimbulkan pertanyaan, mengingat United berlimpah di posisi itu. Rashford, Martial, Sancho dan Garnacho bergantian dipasang Ten Hag sepanjang musim ini. Klub sangat ingin meningkatkan daya tembak mereka. Setelah mencapai 58 gol di Liga Premier musim ini, 30 lebih sedikit dari Arsenal. Jelas bahwa striker baru dibutuhkan, dan klub sedang bekerja keras untuk mendatangkannya. Tetapi mengapa Ten Hag menargetkan penyerang sayap kiri? Dengan dua target utama, Harry Kane dan Victor Osimhen, nampaknya sulit diraih. Alternatif mereka, Randal Kolo Muani dan Rasmus Højlund, punya peluang 50-50 untuk digait. Dan jika salah satunya benar-benar menuju Old Trafford musim panas ini, tampaknya sangat tidak mungkin dia diharapkan memainkan 60 pertandingan di musim pertamanya di klub. Dan mengingat kurangnya pilihan lain, bisa jadi rencananya adalah menggunakan Rashford sebagai nomor 9 lebih teratur. Rashford dapat meningkatkan lebih jauh kemampuannya dalam peran sentral, dia bisa menjadi solusi sementara untuk minimnya striker United. Sebagai pemain yang menghadap ke depan, Rashford memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengasah permainannya dengan membelakangi gawang. Ten Hag sedang mengasahnya lebih baik lagi. Pelatih asal Belanda itu telah bermain dengan variasi penyerang tengah yang sangat luas dalam karirnya. Mulai dari target man seperti Sebastian Haller, hingga pemain nomor 9 palsu seperti Dusan Tadic, dan poacher seperti Klaas-Jan Huntelaar. Dia layak mencoba menggunakan Rashford sebagai striker baru musim depan, membebaskan slot sayap kiri untuk pencetak gol lainnya. Ketertarikan Ten Hag pada Cody Gakpo musim panas lalu, menunjukkan bahwa ini mungkin sesuatu yang telah dipertimbangkan pelatih asal Belanda itu sejak pertama kali menerima pekerjaan itu. Selain Gakpo, ada nama Rafael Leao, Vichak Kvaratskhelia, Neymar, Vinicius Junior, dan Kylian Mbappe, yang semuanya menjulang sebagai pemain sayap kiri. Termasuk Mason Mount yang juga piawai sebagai penyerang kiri. Juga ada James Maddison, yang sempat melakoni peran sayap kiri di awal karirnya. Jendela transfer belum dibuka, tetapi Man United tampaknya bertekad untuk bertindak cepat dan tegas kali ini. Mungkin karena alasan inilah klub bersedia menjadi sedikit lebih fleksibel pada profil pemain yang tepat yang mereka lihat. Menurut reporter The Athletic, Laurie Whitwell, Manchester United menginginkan 40 juta pound untuk Harry Maguire jika West Ham ingin mengontraknya.
Dia memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya dan mereka yang mengetahui pasar percaya dia bisa bernilai 40 juta pound. Beranikah West Ham mengucurkan dana sebesar itu? Sebagai perbandingan, Kurt Zouma menelan biaya 29,5 juta pound dari Chelsea, tetapi lebih muda dari Maguire. Sebaliknya, Maguire memiliki catatan cedera dan kebugaran yang lebih baik, nilai lebihnya ia tiba sebagai calon kapten juga. Mungkin jalan tengah sekitar 30 juta pound dapat ditemukan dan itu akan terlihat seperti kesepakatan yang bagus untuk Man United dan West Ham jika mereka berhasil menyelesaikannya. Sementara itu kontrak Jack Butland di Crystal Palace berakhir pada 30 Juni dan sang kiper bebas memilih klub berikutnya. Manchester United mengajukan tawaran untuk menggandakan gaji Butland untuk mengontraknya secara permanen. Namun tampaknya Butland telah memilih opsi jadi kiper utama di Glasgow. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Jack Butland telah menyelesaikan tes medis sebagai pemain Rangers hari ini. Butland bergabung sebagai agen bebas dari Palace setelah dipinjamkan ke United. Sementara itu, Manchester United ingin mengikat Lisandro Martinez dalam kontrak baru. Padahal kurang dari 12 bulan MU mendapatkannya dari Ajax. Bek Argentina segera menjadi favorit penggemar di Old Trafford dan telah muncul sebagai salah satu bek tengah terkemuka Liga Premier, menepis semua keraguan dalam prosesnya. Martinez menandatangani kontrak 5 tahun, dengan MU juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya untuk 1 tahun tambahan. Sekarang, dilaporkan bahwa United tertarik untuk melakukan pembicaraan dengan Martinez mengenai persyaratan yang lebih baik. Itu menurut Daily Mail, yang mengatakan bahwa United akan membuka pembicaraan dengan perwakilan pemain berusia 25 tahun itu dalam tur di Amerika.